Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Haikal Yang terhormat Ustaz Haikal Fakulisi, kami hormati para panitia yang menyelenggarakan kajian online ini, dan yang kami banggakan kajian online pada kesempatan ini. Sebelum memulai kajian online pada kesempatan kali, perkenalkan, saya Morris Muhammad selaku moderator yang akan kajian online yang bertemakan mengenai menjadikan rasa syukur sebagai kebutuhan untuk hidup tahun baru. Sebelum memulai kajian, saya akan membacakan sedikit mengenai aturan kajian. Aturan yaitu ketika pemantik atau ustadz yang menyampaikan kajian, diharapkan pada para peserta untuk mematikan audio pendengaran. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema kajian, atau kalau mau ditanya di kajian ketika ustaznya memperbolehkan mau menjawab, tidak masalah. Yang ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka, satu orang boleh mengajukan 2 pertanyaan. Yang keempat, yang bertanya bisa berkomentar terlebih dahulu melalui email yang sudah disediakan, bermain dengan Zoom atau si pertanyaan, kemudian menyalakan audio pendengaran. Yang kelima, adalah yang belum tercantum dalam aturan kajian online ini bisa langsung saja dengan kami persilakan untuk Ustaz, kami persilakan untuk Ustaz menyampaikan materinya. Lalu saya tempatkan persilakan. Baik, terima kasih. Ini kedengeran ya, aman suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Man istahdahu hadah wa man aqbala ilaihi awah wa man sa'alahu a'tah wa man tawakkala alaihi kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amali, amma ba'du. Hadratul muhtaramin al-mukharam wal muhtaram, para asatiz wal asatidah yang insyaallah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena selain tidak kenal, ini di sini pun tidak terlihat, nggak ada mukanya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, insyaallah di acara malam ini kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan asbab nikmatnya lah kita bisa berkumpul pada acara yang sangat mulia ini. Dan insyaallah acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan asbab nikmatnya lah pula kita bisa dihantarkan
sampai ke ujung tahun 2022 ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan sudah seyogyanya, sudah sewajarnya kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat Allah sangatlah banyak. Kita bisa sampai ke tahun ini, beberapa tahun kita hidup di dunia dengan berbagai musibah, berbagai cobaan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita masih hidup sampai saat ini. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rasa syukur, sebagaimana tadi disebutkan materinya adalah menjadikan rasa syukur itu menjadi kebutuhan, bukan hanya kewajiban untuk menghadapi tahun yang akan datang. Rasa syukur atau bersyukur adalah kata yang sangat tidak asing di telinga kita. Kita sering dengar, kita sering melihat ustadz-ustadz menjelaskan rasa syukur, ustadz-ustadz menjelaskan tata cara bersyukur. Akan tetapi masih banyak dari kita yang belum bisa menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebabnya kita hanya menganggap rasa syukur sebagai kewajiban saja, bukan kebutuhan. Karena kewajiban dan kebutuhan sangatlah beda. Misal makan, kalau kita cuma makan sesuai dengan kewajiban, hitunglah 3 kalau makannya rutin, pagi, sarapan, siang sama malam, cuma 3, itu kewajiban, sedikit. Tapi kalau kita jadikan makan sebuah kebutuhan, kita butuh makan, tidak di waktunya pun kita pasti cari makanan tersebut, betul? Lalu contoh lagi ibadah, sholat. Kewajiban sholat kita 5 waktu, hanya di kewajiban saja. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu hanya di kewajiban. Tapi kalau misalnya kita jadikan sholat suatu kebutuhan yang kita butuhkan, semua sholat yang ada, yang pernah Rasulullah lakukan, pasti kita lakukan. Bukan hanya sholat wajibnya, tapi sholat sunnahnya pun dihantam. Sholat-sholat yang dirasa berat pasti dilakukan. Karena apa? Karena kita sudah jadikan itu sebuah kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Nah, rasa syukur ini, bersyukur itu juga harus kita jadikan suatu kebutuhan kepada diri kita untuk menjalani roda kehidupan yang ada di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akannya ditambahkan, dilipatkan nikmat jika kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, insya Allah, niscaya Allah akan tambah lagi nikmatnya. Akan tetapi kalau kalian kufur atas nikmat yang telah aku berikan, ingatlah, ketahuilah, maka azab Allah sangatlah pedih. Tuh, Allah Subhanahu wa taala faham dengan makhluknya. Allah ciptakan manusia dibarengi dengan yang namanya hawa nafsu. Manusia diberi sedikit pasti akan nambah lagi, nambah terus. Pertama minta 1/4, lihat temennya dapat 1/3, minta lagi 1/3, nggak puas. Dapat 1/3, lihat temennya dapat 1/2, minta 1/2, terus agar minta terus menerus. Karena kita diciptakan dibarengi dengan ada yang namanya hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam firman-Nya akan ditambah lagi dan ditambah lagi, dengan syarat kita selalu bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan kepada kita. Baik nikmat itu kecil ataupun nikmat itu besar. Baik nikmat itu kita anggap berguna ataupun nikmat tersebut kita anggap sangat sepele, tidak berguna. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya ini tahun 2022 udah habis. Pas kemarin awal tahun 2022, misal ada orang dia tadinya cuma punya motor Mio Embrem. Nah, Mio Embrem tuh udah sebenarnya masih layak, tapi dia ingin mengganti motor jadi NMAX atau Aerox gitu kan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hanya bisa diganti ban motornya saja pada tahun 2022 kemarin. Itu adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut harus mensyukuri nikmatnya. Padahal dia ingin mengganti motor, tapi yang bisa diganti hanya ban motornya saja. Tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Karena kalau misalnya kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil-kecilnya nikmat pun kita syukuri, pasti kita akan selalu melihat ada hikmah di balik semua yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Misal cerita yang motor tadi, kalau misalnya dia diganti motornya, siapa tahu nanti orang yang menjadi perilaku yang sombong, jadi jiwa yang congkak, dan itu Allah tidak suka, makanya Allah ganti hanya ban motornya saja. Atau Allah tidak takdirkan orang tersebut mengganti motornya karena ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Tuh, indah bukan? Kalau kita bisa menjadikan semua kehidupan kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mensyukuri dengan legowo, nanti Allah akan tambah lagi nikmatnya. Ayat tersebut yang tadi surah Al-Fakir sampaikan, ayat tersebut sudah pasti sering didengar di telinga kita. Masuk ke Facebook pasti ada yang ngepost, masuk Instagram pasti ada yang nge-repost di story, masuk YouTube pasti masuk di dalam penjelasan Ustadz, di TikTok pasti masuk ke FYP ayat tersebut. Akan tetapi apakah semuanya bisa menerapkan ayat tadi? Ayat yang sangat simpel untuk dikatakan, untuk disampaikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu PR-nya. Kalau kita bisa membaca ayat tersebut, faham dengan maknanya, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, insya Allah apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kita inginkan ataupun kita tidak inginkan, baik itu yang kita anggap hal remeh ataupun yang kita anggap hal besar, itu bisa kita terima dengan hati yang legowo, karena semua sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ini kalau dilihat-lihat para pesertanya nih anak-anak muda, kita bahas yang lebih muda lagi. Misal di tahun 2022 kemarin ada yang ingin menikah. Ada yang ingin menikah di tahun 2022 kemarin kan. Sudah misalnya sebulan sebelum hari H, gagal. Usut demi usut sang pasangan balik lagi sama mantannya. Waduh, itu kan sakit hati. Pasti sakit hati karena cintanya sudah diberikan kepada pasangan tersebut. Nah, kalau misalnya orang tersebut sudah bisa mengamalkan ayat tadi yang disebutkan, sudah bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut ada sedihnya tapi tidak akan lama, karena dia tahu ini Allah yang mentakdirkan, ini harus disyukuri. Mungkin ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Bisa jadi itu tidak ditakdirkan karena jodohnya tidak cocok dengannya. Selamat daripada jadi nanti bermasalah di hubungan rumah tangganya. Harus disyukuri walaupun bikin sakit hati. Sekarang anak muda kalau udah sakit hati berabe, banyak lagu-lagu galau, nanti didengar pengen kesini pengen kesana, gas terus. Jadi kalau misalnya orang tersebut
bisa mengamalkan ayat tadi, bisa menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kebutuhannya setiap langkah yang ia langkahkan di bumi, setiap pekerjaan yang ia lakukan, apapun yang ia dapat, walaupun menyakiti hatinya, ia bisa bersyukur karena itu yang ditakdirkan oleh Allah, itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala faham dengan makhluknya, faham dengan kebutuhan makhluknya. Allah takdirkan tersebut, pasti Allah janjikan akan ada lagi hal yang lebih baik kalau orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada yang nanya, ada yang mau di dalam hatinya nanyakan, sekarang agak boleh ngomong, Ustadz ini ngomong bersyukur mulu. Gimana sih cara bersyukur yang benar? Jangan suruh bersyukur tapi nggak dikasih tahu caranya gimana, gitu kan? Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, haqiqatus syukri al-i'tiraf bin ni'mati lil mun'imi wa alla yusrifaha fi ghairi ta'atihi. Dikatakan hakikat bersyukur adalah mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah milik Allah. Ini penting sekali. Kadang kita diberikan rezeki yang banyak, kita bisa sombong. Diberikan jabatan yang tinggi, kita bisa sombong. Diberikan ilmu yang banyak, kepintaran, kita bisa sombong. Tanpa kita sadari bahwasanya semua yang diberikan kepada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan hakikatnya bersyukur adalah mengakui bahwasanya yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada kita itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mau ambil gampang, tinggal kun fayakun, hilang nikmat tersebut. Lalu kalimat yang kedua, wa alla yusrifaha fi ghairi ta'atihi, dan janganlah keluarkan nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang bukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kerja dapat gaji yang banyak, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang pertama, ucapkan alhamdulillah, akui bahwasanya ini hanya milik Allah, dititipkan kepada kita. Kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita keluarkan harta tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita salurkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kita buat diri kita semakin rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang tinggi, pemahaman yang bagus, kepintaran yang cerdas, itu semua dari Allah. Yang pertama kita tahu ini dari Allah, lalu kita ajarkan orang lain agar bisa sama seperti kita memahami agama Islam yang benar. Ataupun pejabat diberikan jabatan naik tingkat, 2022 naik tingkat jabatannya, jangan sombong, itu Allah yang memberi. Harus bersyukur dan jadikan jabatan tersebut jalan untuk tegaknya agama Islam yang benar. Jangan jadikan jabatan tersebut untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan ini untuk kepentingan pribadi orang tersebut. Itu hakikat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita lakukan dalam bersyukur. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia, janganlah jadikan dunia ini sebuah tujuan. Kita hidup di dunia ini, jadikan dunia ini hanyalah jembatan untuk nanti kita hidup selamanya di akhirat, insyaallah. Makanya disebutkan di dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang bisa menahan hawa nafsunya dan banyak beramal untuk akhiratnya. Di dunia ini hanyalah fana, hanya sebentar.
kita menjadi orang yang cerdas di dunia ini. Jangan kita ambil semua dunia, kita jadikan maksud hidup. Jangan kita ambil semua dunia, kita jadikan tujuan hidup. Dan kita tinggalkan amalan-amalan untuk persiapan kita, untuk bekal kita nanti di akhirat kelak. Syekh Ubaidur Rahman Ar-Raufi, salah satu guru kitabul hadis di Pakistan, termasuk guru saya, guru Al-Fakir, beliau mengatakan, ij'alud dunya li darurati hayatik wa la taj'alha li maqsadi hayatik. Jadikanlah dunia hanya untuk kebutuhan daruratmu saja. Kebutuhan daruratmu selama hidup di dunia hanya untuk kebutuhan sedikit-sedikit saja, untuk mengarungi hidup di dunia hingga sampai nanti persiapanmu untuk di akhirat nanti. Jangan jadikan wala taj'alha li maqsadi hayatik. Jangan jadikan dunia ini untuk maksud hidupmu. Kama anna safinata ihtajat ilal ma, sebagaimana perahu yang butuh kepada air. Madamatit tajri alal ma, selagi perahu tersebut masih berjalan di atas air, marrat masyad bi tamamin warahatin, akan berjalan dengan sempurna dan dengan baik perahu tersebut. Walakin law imtala al-ma wa dakhala fis safinah ughriqa. Akan tetapi kalau misalnya air tersebut masuk ke dalam perahu, memenuhi perahu tersebut, maka perahunya akan tenggelam, tidak bisa berjalan dengan mulus lagi. Kama anna dunya wal qalba, seperti halnya dunia dan hati. Selagi dunia itu masih di luar hati, hanya untuk kebutuhan darurat saja, maka manusia masih bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik di dunia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalnya dunia sudah memenuhi hati, masuk ke dalam hati, setelah mengelilingi hati, memenuhi hati, maka na'udzubillah, orang tersebut sudah tenggelam ke dalam dunia. Maksud hidupnya hanya dunia, tidak ada lagi tujuannya mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tidak peduli amal akhirat, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilewat hanya untuk kepentingan dunia. Ini salah satu efek juga kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang yang kerja bulan pertama cuma dapat sedikit, lalu dia tidak bersyukur dan dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Harus cari yang lebih besar lagi gajinya, cari lagi yang lebih besar lagi gajinya. Tidak bersyukur, tidak puas, maka dia selalu mencari dunia yang isi-isinya dan meninggalkan ibadah untuk akhiratnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun 2022 sudah selesai. Apa yang kita inginkan, apa yang kita resolusikan di 2022 sudah selesai. Baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik itu berjalan dengan mulus dengan apa yang kita niatkan, ataupun sebaliknya tidak sesuai, bikin kecewa, bikin sedih terus. Akan tetapi itulah ketentuan yang Allah takdirkan untuk diri kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, karena semuanya pasti bermanfaat. Buktinya kita bisa selalu beribadah, semangat beribadah, dan kita bisa sampai ke ujung 2022 ini. Walaupun banyak hal-hal yang kita tidak inginkan pada tahun 2022. Masuk ke dalam tahun 2023, sekiranya Al-Fakir ingin menyampaikan ada 4 hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya kalian, tapi Al-Fakir juga ingin lakukan. Yang pertama berdoa, yang kedua berusaha atau berikhtiar, yang ketiga bertawakal, dan yang keempat bersyukur.
Yang pertama berdoa. Berdoa apa yang kita inginkan, kita tuliskan, kita niatkan dengan bagus selama 2023. Tentunya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang masuk ke dalam kategori taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa di awal tahun, kita niatkan dengan baik, kita ingin melaksanakan step by step di tahun 2023 nanti. Lalu yang kedua, ikhtiar, berusaha. Apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita inginkan, kita usahakan semaksimal mungkin agar terrealisasikan. Tentunya tanpa mengurangi dan tanpa menghilangkan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Lalu ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha, ada yang namanya kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah, terserah Allah. Allah ingin lakukan apa, Allah ingin mentakdirkan kita bagaimanapun, kita tawakal kepada Allah. Dan makanya yang terakhir ditaruh bersyukur. Jadi biar hati kita tidak terlalu sakit. Kita sudah pahami dari awal tahun, kita ingin ini, kita usahakan seperti ini, kita tawakal. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus bersyukur karena itu yang terbaik bagi kita. Ingat 4 hal ini, doa dan niatkan apa yang kita inginkan. Lalu kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita. Jangan sedikit pun, sedetik pun kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita ingin menggapai yang kita impi-impikan. Yang ketiga, tawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita harus menanamkan rasa syukur di dalam diri kita sebagai kebutuhan kita agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab akan kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, mungkin Al-Fakir tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyampaikan hal yang sangat banyak karena posisi Al-Fakir sekarang di Pakistan dan kita beda jam. Ini untuk acara ini Al-Fakir tadi izin, sebenarnya ada kelas tadi maghrib, harusnya ini di sini maghrib ada kelas, tapi Al-Fakir izin untuk sedikit kita bermuzakarah, kita muhasabah diri dengan apa-apa yang telah lewat, agar kita selalu semangat menjalani kehidupan kita, agar kita selalu semangat menjalani apa yang seharusnya kita lakukan, agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih pada muda, saya tahu dengar-dengar dari panitia ini masih kisaran umur 15 sampai 25-an, masih pada muda, jangan pernah menyerah. Kita sama-sama berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah lewat di tahun 2022 kemarin, apa yang sudah lewat di tahun-tahun sebelumnya yang menyakiti kita, ada yang kita tidak senangi, lupakan dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan kepada tahun ini, kita harus menghadapi ke depannya dengan lebih baik lagi. Apa yang sudah lewat biarkanlah lewat dan jadikanlah pelajaran untuk ke depannya kita melangkah agar kita selalu berkembang, bertambah lagi jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang kita butuhkan. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini hanyalah metodenya, hanyalah perantaranya, tempat kita beribadah. Kita dikasih cobaan ini, apakah kita bisa lolos? Kalau bisa lolos, tambah lagi nikmatnya. Dikasih cobaan satu lagi, kalau bisa lolos, naik lagi nikmatnya, ditambah lagi. Cobaan-cobaan makin berat, kalau semakin lolos, kita semakin tinggi derajat kita. Insya Allah dalam beribadah kepada Allah, kita akan nanti akhirnya kita keluar dari dunia ini,
kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Upin Ipin main ke sawah, mohon dimaafin kalau misalnya banyak yang salah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz Haikal telah memaparkan mengenai materi tersebut. Silakan bagi Iwan dari Ahmad yang mau bertanya bisa melalui komentar atau bisa mengirim komentar. Saya berikan waktu sekitar 10 menit pukul 21.01 nanti saya bacakan pertanyaan. Sebelumnya sembari menunggu rekan-rekan bertanya, izin Ustaz membacakan biografi Ustaz Haikal. Oke, siap. Halo. Iya. Maaf sebelumnya lupa soalnya baru pertama kali. Iya, nggak apa-apa, aman insyaallah. Sembari menunggu saya bacakan biografi dari Ustaz Haikal. Bio data kematian. Nama lengkap Haikal Fadlismi. Nama panggilan Haikal. Tempat tanggalnya Jakarta 5 November tahun 1998. Domisili Jamiah Bidayah Alamiah Wakil Palika SD Polis Stadion dan Federasi Sipil atau singkatnya beliau juga menempatkan di Pakistan status sebagai pelajar hobi main bola. Riwayat pendidikan SPI As-Sa'adah Jakarta Timur, MTS Mulukoro Al-Islami Timur, Madrasah Aliyah Mulukoro Al-Islami Timur, Pondok Pesantren Rahmah Jakarta pada tahun 2016 sampai 2018, Madrasah IPN Abdas Karajipan tahun 2018-2019, Jamiah Bidayah Alamiah Karachi Pakistan 2019 saat ini. Jadi beliau saat ini pendidikannya Jamiah Bidayah Alamiah Karachi Pakistan 2019 dan menempuh S2 tersebut. Terus aktivitas online dan offline. Aktivitas online beliau aktif online ada di platform digital seperti YouTube, Instagram dan TikTok. Aktivitas offline di WA PPMI Karachi, akun media sosial Instagram Facebook Haikal Fadlismi, Telegram beliau punya akun Facebook lainnya, YouTube Haikal Fadlismi, TikTok sama seperti Instagram tadi. Untuk dari Ustaz Haikal yaitu berusaha ikhlas dalam setiap niat perkataan dan perbuatan. Masuk Ustaz, kalau saya sendiri masih menempuh semester 1. Aja. Saya asalnya Pekalongan Kota. Aja Pekalongan. Ya, tepatnya Pekalongan Kota yang terkenal itu dari Grebe, Ustaz. Ayo, iya. Iya. Di Pekalongan. Asli di Pekalongan berarti. Ya, Pekalongan asli. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini daripada kita sampai pukul 21, ini saya bacakan yang udah masuk dulu ya Ustaz. Iya, siap. Halo Ustaz. Iya. Saya bacakan yang udah masuk dulu. Pertanyaan dari nama ininya Dan. Assalamualaikum. Bisa bertanya Ustaz, gimana caranya melawan atau menjauhi hawa nafsu?
Bismillahirrahmanirrahim. Hawa nafsu di dalam diri manusia itu pasti ada, dan kebanyakan hawa nafsu itu menjerumus kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Jangankan kita sebagai manusia yang biasa, para nabi dan para rasul pun banyak dihadapkan kepada sesuatu yang negatif. Tetapi bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu ini untuk kembali ke sesuatu yang positif? Banyak caranya. Salah satunya mungkin kalau misalnya di hadis nikah itu, kalau misalnya kita bisa menikah, kalau nggak bisa maka puasa, karena puasa itu meredam hawa nafsu. Atau kalau misalnya lebih ke duniawi lagi, mengurangi makan, karena banyak makan juga menambah hawa nafsu. Dan bisa juga dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah. Jadi kalau misalnya hawa nafsu itu hal-hal negatif datang, kita langsung bergegas berwudu, melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ataupun berbanyak berzikir. Jangan biarkan lisan kita itu kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sesuatu negatif itu jauh daripada diri kita. Sesuatu negatif itu tidak mengelilingi kita. Jadi ada namanya ibadah-ibadah yang bisa menjaga kita. Para ulama-ulama salaf terdahulu juga membuat kitab doa-doa Hisnul Muslim untuk menjaga diri seorang muslim, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu salah satu cara juga untuk melawan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang menjerumus kepada hal-hal negatif. Sering bangun tidur kita langsung berdoa, melakukan apapun berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hawa nafsu itu datang, langsung kita bergegas berwudu, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dilindungi dari hal-hal yang negatif. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, ini dari jawaban Ustaz tadi, rangkaian kegiatan itu harus disertai doa untuk menangkal hawa nafsu ya Ustaz. Siap, iya. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Dari Suci Fitia di Savana. Assalamualaikum, disini bertanya Ustaz, gimana cara menanggapi teman saat kita share di awal kecil malah dibilang soal suci? Gimana cara kita membalas perkataannya agar dia tidak merasa tersinggung atas perkataan anak Ustaz? Pertanyaannya Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuatu yang sangat lazim, sangat sering dirasakan oleh pemuda-pemuda yang masih muda lah, yang ingin meng-share kebaikan. Bukan hanya dirinya saja yang merasakan, biar orang lain merasakan kebaikan tersebut. Tapi feedbacknya dari teman sekitar atau orang-orang sekitar itu buruk. Jadi orang itu merasa, bilangnya kita so alim lah nge-share itu. Sebenarnya itulah tadi, kalau perhatikan moto dari yang saya tulis, kita usahakan diri kita itu ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Saya insya Allah selalu sebutkan di setiap muqaddimah ceramah saya, di depannya saya bilang, Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Ya Allah, jadikanlah saya itu ikhlas, selalu ikhlas dalam perkataan saya, perbuatan saya, amal saya, niat saya, agar jika kita dihadapkan dengan sesuatu yang bersifat dunia, kita tidak begitu sulit untuk menghadapinya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sekalian ketika nge-share kajian-kajian Islam yang benar, tentunya ilmu agama yang benar tentunya yang di-share, lalu dikatakan oleh temannya so alim atau so asik lah seperti itu, jangan terlalu dianggap serius. Yang penting niat kita
itu baik untuk meng-share hal tersebut. Mungkin bisa jadi orang yang berkata so alim, orang yang berkata so asik itu benar-benar dia tertegur dari kajian yang kita share, dari kajian yang kita sebarkan. Jadi mungkin bisa dibilang saja, saya ini ingin membagi kebaikan agar jangan saya saja yang merasakan kebaikan tersebut, agar orang lain bisa merasakan kebaikan tersebut, orang lain bisa merasakan nikmat tersebut. Ini lagi-lagi membahas tentang nikmat. Jadi jangan takut untuk meng-share dakwah-dakwah kecil, jangan takut untuk membagikan kajian-kajian ustadz yang benar tentunya, jangan takut untuk kirim-kirim ke grup-grup manapun tentang kajian yang benar. Jika ada yang mengatakan so alim, so suci, bilang saja saya ingin orang lain bisa merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin orang lain bisa merasakan kebaikan yang saya rasakan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin seperti itu. Nanti masalah hidayah, masalah orang itu sudah nanti Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orang itu bakal tersinggung atau enggak. Tapi bisa jadi orang yang mengatakan so alim atau so asik ini yang tertegur. Ini yang tertegur nih dari kita share mana, dia yang tertegur, tapi dia seperti tersinggung. Jadi timbal baliknya kepada yang ngirim, dikatakan so alim atau so asik. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Atas jawabannya Ustaz, ini dari jawaban yang benar yang saya ucapkan saat kelas buatkan yang agar tidak mengalami kesulitan ya. Terus jika ada yang mengatakan kita bilang saya yang apa Ingin berbagi kebahagiaan yang saya rasakan, biar nggak saya doang yang rasain, orang lain juga harus merasakan kebahagiaan yang saya rasakan dari postingan itu. Kadang kan kita kalau ngelihat postingan bagus, kena di hati, adem kan, wah kayak seneng nih, kita nih seneng melihat postingan ini. Masa kita doang yang sendirian yang ngerasain, biar orang lain ngerasain juga. Seperti itu. Saya saya juga tidak ada orang yang mengatakan saat ini saya Iya. ya. Jadi Nadia Lutfiah Amadiyah, Assalamualaikum Ahwan dan tanya cara yang tadi dibilang penyakitnya apakah langsung diikutin dan namun hubungannya tersebut masih bukan aktivitas dari Iya. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi lingkungan yang bisa dibilang banyak negatifnya? Apakah kita harus langsung menghindari lingkungan tersebut atau kita masih di dalam lingkungan tersebut? Jadi untuk menghindari ataupun tetap di dalamnya itu kita lihat kondisinya. Karena di hadis pun disebutkan kalau misalnya kita melihat kemungkaran, kita bisa ubah dengan perkataan kita dulu, atau kita bisa ubah dengan, misalnya kita bisa ubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita nggak bisa, kita ubah dengan perkataan kita. Kita nggak bisa juga, kita ubah dengan hati kita. Dalam hati kita mengingkari. Jadi kalau misalnya tadi yang bertanya itu di dalam lingkungan yang masih bisa, bahkan bisa mengubah kenegatifan di dalam lingkungan tersebut, maka sangat dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut. Kalau misalnya masih bisa mengubahnya, bahkan bisa mengubah negatif tersebut jadi positif, maka sangat dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi kalau misalnya sudah tidak tertolong lagi, maksudnya sudah sangat parah, kita
bisa jadi mudarat kepada diri kita. Misalnya kita terus di situ, nanti kita bisa terpengaruh, bahkan bisa mengikuti ke dalam kenegatifan tersebut, maka itu dianjurkan untuk kita tinggalkan, kita cari hal yang lebih positif lagi, meskipun di dalam lingkungan keseharian atau di kuliah atau pertemanan. Jadi kalau kita rasa diri kita masih bisa berada di situ dengan kekuatan kita, maksudnya kita bisa istiqomah dengan pendirian kita walaupun di dalam lingkungan tersebut, atau lebih baik lagi kita bisa mengubah lingkungan yang negatif tersebut menjadi positif, maka kita sangat dianjurkan untuk tetap di situ. Jangan kita tinggalkan lingkungan tersebut. Akan tetapi kalau mudaratnya sudah besar, sudah tidak bisa kita lakukan lagi, sudah kita tidak bisa diam di situ untuk selalu beristiqomah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja untuk keluar daripada lingkungan itu, kita cari lingkungan yang terbaru, kita cari lingkungan yang lebih positif, tapi kita selalu mendoakan lingkungan tersebut, kita selalu mendoakan teman-teman sekitar kita yang sekarang misalnya lagi negatif, kita selalu doakan untuk kembali lagi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kita lepas. Sebenci-bencinya kita dengan orang lain, dengan hal-hal yang negatif, kita harus doakan semoga hal tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalikkan menjadi hal-hal yang positif. Teman kita misalnya sekarang lagi tidak baik, teman kita lagi tidak dekat untuk beribadah, lagi jarang ibadahnya. Kalau kita bisa tegur sendiri dengan kekuasaan kita, kita tegur. Kita omongin baik-baik. Kalau misalnya kita tidak bisa lagi, kita ingkari dalam hati apa yang dilakukan teman kita, dan kita selalu doakan, terus kita doakan, jangan lupakan agar kita bisa bersama terus dengan teman kita. Karena teman atau lingkungan di kuliahan pertemanan itu sangat berguna juga untuk diri kita menjalani hidup di dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya bagusnya kita selalu doakan agar jiwa aura-aura negatifnya itu bisa hilang, menjadi aura positif, diubah. Jadi kalau misalnya masih bisa diam di lingkungan tersebut, bisa istiqomah beribadah walaupun diam di lingkungan tersebut, bahkan lebih bagus lagi bisa mengubahnya menjadi positif, maka sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di situ dan dilarang untuk meninggalkannya. Kan tetapi kalau mudaratnya sangat besar, maka diperbolehkan untuk meninggalkan lingkungan tersebut. Semoga bermanfaat. Syukur kasihan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini dari jawaban pertanyaan yang ketiga, yaitu kita harus selalu istiqomah ketika lingkungan baik. Kita tetap bertahan di lingkungan itu, tetapi jika lingkungan itu negatif, maka kita keluar dan mendoakan orang itu. Semoga hal itu diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustaz. Ya. Masih berkenan dua pertanyaan lagi Ustaz. Oh, boleh. Apa tuh? Pertanyaan keempat yaitu dari Siti Astur. Assalamualaikum. Saya menanyakan bagaimana cara aktivitas bisa mengajar umat dalam Islam. Ini di luar pertanyaan Ustaz kepada Ustaz. Oh, boleh. Insyaallah dijawab. Bagaimana cara agar kita bisa mengajar teman-teman ngaji Islam? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengajak orang bisa ngaji Islam bareng dengan kita gitu. Ya, pasti diajak ya perlahan-lahan lah, jangan orang itu baru, misalnya orang itu baru memang orang itu orang Islam tapi berada di lingkungan yang sangat jauh dari sifat-sifat keislaman misalnya. Jadi cara kita mengajaknya ya perlahan saja. Ajak orang tersebut dengan apa yang dia inginkan, tentunya sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dengan taatan Allah Subhanahu wa taala. Ajak sedikit-sedikit, jangan selalu dipaksa. Misal ibu-ibu, ini ibu-ibu ada pengajian setiap minggunya. Ada satu ibu-ibu di rumah itu nggak pernah ikut pengajian.
Udah ketika mau berangkat ke pengajian ditegur aja, Bu ngaji, nah, palingan dijawab enggak dulu nanti gitu ya. Udah, jangan dipaksa, ajak terus besoknya ajak lagi, Bu ngaji, oh ini lagi sibuk ngurus anak, oh ya nggak apa-apa, ajak terus lama-lama nanti udah seminggu diajak, Bu ngaji, ini diajak mulu nggak enak kan kalau nggak ikut, ya udahlah ikut gitu. Nanti insya Allah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berikan. Tugas kita menyampaikan yang baik, melarang untuk hal-hal yang buruk, dan selalu istiqomah menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang kita inginkan untuk mengajak teman kita ngaji Islam bareng, untuk duduk bersama di majelis-majelis ilmu, itu insya Allah nanti akan tercapai. Tentunya tidak mudah, tidak instan gitu. Jadi kita makanya dianjurkan untuk selalu beristiqomah dalam melakukan sesuatu. Walaupun misalnya sesuatu itu hal yang kecil, tapi kalau dilakukan istiqomah terus menerus, maka insya Allah mendapatkan hasil yang sangat besar gitu. Jadi untuk yang bertanya ini, ajak aja terus, tapi jangan dipaksa. Ajak, misalnya ini ada kajian malam minggu nih sama Habib ini, ajak aja. Misalnya dia bilang saya sibuk ada tugas, oh ya udah nggak apa-apa, lain kali. Tapi kita ajak terus menerus ajak, insya Allah apa yang kita lakukan nanti akan menimbulkan hasil yang baik jika kita selalu istiqomah mengajaknya jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong kita, akan membantu kita untuk menggerakkan hati hambanya ini untuk mengikuti kajian-kajian Islam, majelis-majelis ilmu, agar bisa bareng terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Ini dari catatan pertanyaan Bapak, ajak dengan pelan, jangan dipaksa. Itu kita harus mengajak dengan cara pelan dan terus juga kita tidak boleh memaksa. Dan lama-kelamaan hidayah itu akan datang sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, dan ada rakaman saya ulangi, lama-kelamaan hidayah itu akan datang sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dianjurkan untuk selalu melakukan sedikit istiqomah dari mulai perbuatan yang kecil akan timbul hal yang besar. Pertanyaan yang lain, Iya. dari kalimat Habibie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya Ustaz, bagaimana atas perkataan orang yang kasar pada kita? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menghadapi orang yang bagaimana kita harus sabar atas perkataan orang-orang yang kasar kepada kita. Ini mungkin untuk zaman-zaman sekarang ini sangat banyak terasa lah, apalagi di zaman sosmed. Orang berkata bebas, terserah mereka, nggak memikirkan perasaan hati orang lain. Lalu bagaimana kita sabar? Inilah poinnya, kalau misalnya kita selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu berzikir, kita tidak tinggalkan sedikit pun hubungan kita selalu libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti kesabaran itu bakal timbul, kita bisa menjadi pribadi yang sabar. Atau kita bisa lihat ulama-ulama salaf terdahulu, atau kita bisa lihat perjuangan para nabi dan para rasul terdahulu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berjuang 950 tahun menghadapi kaumnya. 950 tahun berjuang mendakwahkan agama Islam, banyak dicaci, banyak dimaki oleh orang, tapi tetap sabar. Dan walaupun hasilnya pengikutnya hanya belasan, tidak banyak, hanya puluhan, hanya belasan, tidak banyak, tapi tetap bersabar karena tujuannya, niatnya hanya
untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini sudah melibatkan niat kita sudah fokus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mau menyakitkan apapun orang kasar kepada kita, menyakitkan apapun omongan orang tersebut, insya Allah Allah bantu untuk meringankan kekecewaan kita kepada orang tersebut. Perjuangan para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu sendiri banyak kisah-kisahnya, dilempari kotoran, diserang, dikatai, dibilang pembohong, dibilang penyihir, tapi tetap sabar karena tahu tujuannya dan yang menolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Orang yang berkata kasar kepada kita itu juga ciptaan Allah. Kita doakan yang baik-baik, nanti Allah angkat sifat buruknya bisa menjadi baik. Poinnya satu, jika kita sudah yakin segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, segala sesuatu bakal selesai kalau kita jalani dengan ikhlas, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, insya Allah kesabaran itu yang tadinya kecil di dalam diri kita akan tumbuh menjadi besar. Kita bisa jadi pribadi yang sangat sabar, dan karena kita paham orang ini adalah makhluk ciptaan Allah, kita ingin mengubahnya, yaitu kita berdoa kepada Allah. Saya makhluk ciptaan Allah, sekarang saya ini kesabarannya sedikit. Bagaimana kita bisa lebih legowo lagi, lebih sabar lagi? Ya kita minta sama Allah, kita berdoa, ya Allah jadikanlah diri ini selalu sabar dengan apa semua cobaan-cobaan yang Engkau berikan kepada hamba. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Karena ulama, maka kajian juga saya sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari tema Asia Timur, yang yaitu jadikan sholat sebagai kebutuhan tersebut, jadikan kebutuhan untuk menjalani orang hidup ini. Terus Allah dengan manusia untuk bersyukur walaupun sekecil apapun nikmat itu. Terus jadikan dunia sebagai kebutuhan, sebagai persiapan akhirat nanti. Jadi intinya persiapan akhirat itu harus lebih besar dari persiapan dunia. Fokus dari yang bisa dijaga dari satu kita, yaitu hakikat syukur, mengakui nikmat itu milik Allah. Yang kedua, jadikan dunia ini untuk jalan menuju akhirat kelak. Betul ya, Ustaz? Ya, betul. Ada 4 pesan yang disampaikan oleh Ustaz Michael. Yang pertama mengenai pesan yang pertama berdoa, pesan yang kedua ikhtiar atau berusaha, ketiga tawakal, pesan yang keempat bersyukur. Jadi 4 pesan itu, pesan yang pertama berdoa, maksud dari berdoa di sini yaitu kita harus kegiatan yang bagus. Kegiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Yang kedua, ikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin, dan setiap usaha harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal. Kalau kita melakukan usaha, maka kita pasrahkan segala urusan yang tadi kita sudah usahakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita tetap harus bersyukur. Bersyukur ini bisa diwujudkan di
dengan prasangka yang baik atau apa ya Ustaz? Ya, betul. Kalau ada sedikit pesan ini kan untuk tahun 2023 ini akan tahun untuk tahun Ya, pesannya jadikan yang sudah lewat, yang buruk-buruk jadi introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin ada kesalahan dari diri kita sehingga kita bisa ditimpa keburukan, ditimpa musibah. Dan yang baik kita usahakan lagi agar bisa lebih baik lagi. Jangan menjadi jumawa gitu. Jadi apakah kita sudah begitu bagus sehingga kita bisa menganggap orang itu jelek, atau apakah kita sudah begitu tinggi sehingga kita bisa merendahkan orang lain? Tentu saja tidak. Jadi apa yang telah lewat di 2022, kalau misalnya hal itu buruk, kita muhasabah diri kita. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan musibah, agar di tahun setelahnya musibah lebih sedikit datang kepada diri kita. Dan yang di tahun sebelumnya itu kita lakukan baik, kita dapatkan, kita tingkatkan lagi, bersyukur, beribadah kepada Allah agar bisa lebih baik lagi. Yang tadinya cuman sholat wajib saja taat, jadi masuk lagi sholat sunnah. Yang tadinya cuman puasanya cuman Ramadan, masuk puasa sunnah. Jadi segala sesuatu harus lebih meningkat lagi, terutama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ini juga menjadi introspeksi diri saya juga khususnya dan umumnya untuk semuanya, agar kita sama-sama berjalan di atas buminya Allah untuk mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah, dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Kalau kita pertanyaan sedikit doang. Baik. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-laila wa fi kulli lailatin ala suratil asliyah. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan doa sekaligus menutup pada kajian online kali ini. Saya Boris Muhammad dari Ustaz Haikal pamit. Terima kasih para peserta kajian online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai isi kajian hari ini dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menonton kajian ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.